Ya, saudara, diskusi di studio Saling Silang Jak TV malam ini sungguh cukup luar biasa terkait dengan bagaimana revisi Undang-Undang MD3. Nah, sebelumnya saudara, kita sempat mewawancarai sejumlah narasumber kita, yaitu Ketua DPR dan juga pimpinan DPR terkait dengan revisi Undang-Undang MD3 ini. Kita simak. Paripurna DPR RI Senin kemarin mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3, meski masih banyak perdebatan terkait beberapa pasal di dalamnya. Di antaranya pasal tentang penghinaan parlemen yang dikhawatirkan DPR RI menjadi lembaga yang tidak akan tersentuh oleh hukum dan anti terhadap kritikan publik. Namun menurut Ketua DPR RI Bambang Susatyo, pasal tentang penghinaan parlemen yang menyebutkan MKD bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang menghina kehormatan DPR dinilai sebagai upaya menjaga kehormatan DPR RI. Sementara menurut Wakil Ketua DPR RI Fadlizon, kritik terhadap DPR diperbolehkan karena merupakan hak dasar setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di hadapan publik, baik secara lisan maupun tertulis. Itu simpel. Nah, banyak pengamat, akademisi, dan publik menangkapnya lain. Jadi kalau dikatakan ini DPR nggak imunitas superior, bukan DPR, setiap profesi memerlukan perlindungan atas kehormatannya. Beda penghinaan sama kritik beda. Ya itu, saya kira bagi kita sendiri kan ini kan proses yang sudah berjalan. Di dalam DPR sendiri kan ada pro dan kontra. Tetapi kan akhirnya sudah diambil keputusan seperti yang kita saksikan kemarin sore. Itulah hasil maksimal yang ada dan dengan tentu kelebihan dan kekurangannya. Nanti masyarakat bisa melakukan judicial review jika memang menginginkan gitu. Ya, kembali kita ke studio Saling Silang Jak TV malam ini. Kita masih membahas terkait dengan pasal 122 huruf K terkait dengan pengkritik DPR bisa dipidana. Kalau tadi terakhir saya ke Pak Lukman Edi. Pak Lukman, artinya kita sekarang ini sedang mencari batasan sebenarnya bagaimana nanti peraturan turunannya ini tidak kemudian membungkam masyarakat untuk bisa mengkritik DPR. Harus peraturan turunan, tidak boleh juga mengada-ada, bawa-bawa perasaan nggak boleh, ya. Perinciannya itu harus jelas. Ya, saya juga berharap supaya MKD nanti membuat peraturan turunannya itu tidak menimbulkan pasal karet baru, gitu ya. Harus jelas sehingga kemudian bisa menjaga kepastian hukum, baik itu kepastian hukum berkenan dengan masyarakat maupun kepastian hukum terhadap anggota. Ya, jadi anggota juga kan perlu kepastian hukum bahwa misalnya dia dilakukan difitnah gitu, apakah termasuk materi yang diatur dalam MKD? Semua harus punya kepastian hukum. Saya kira apapun kondisinya, ya tidak bisa satu sisi saja. Ini seperti dua sisi mata uang gitu ya. Jadi ada sisi yang memang memerlukan kepastian itu adalah memang tuntutan dari anggota itu sendiri. Ada juga itu bahagian dari memang tuntutan masyarakat, perlu kepastian itu. Kalau kepastian itu yang dimaksud, nggak perlu dibikin aturan itu. Kenapa? Semua aturan yang terkait dengan perbuatan pidana, soal difitnah, ada pasal yang bisa digunakan di KUHP soal fitnah, misalnya perbuatan tidak menyenangkan, ada itu semuanya. Yang kita persoalkan ini undang-undang tentang lembaga-lembaga negara yang fungsinya representasi rakyat, gitu kan? Nah, ini kemudian misalnya tadi dikatakan ada orang difitnah. Ya, jangan orang urusan fitnah yang pasalnya sebetulnya bisa ada tersendiri itu. Di KUHP itu berkenaan dengan sanksi, Mas, nanti. Itu kan makanya kemudian MKD itu sebagai institusi di internal DPR yang diberi tanggung jawab untuk melakukan proses hukum. Nah, nanti begitu MKD lapor ke polisi misalnya ya, polisinya KUHP juga yang dipakai gitu. Iya, maksud saya, jadi enggak dikaitan masalah. Bukan. Jelas bermasalah. Bermasalah di mana? Ini kaitannya dengan, kan tadi dibilang fitnah itu contoh dari merendahkan kehormatan. Sekarang tadi udah sebutlah soal Pak Ogah, soal yang macam-macam. Sekarang orang memberikan kritik. Ya kan? Orang memberikan kritik itu terkait dengan kinerja, bukan soal tadi sempat disebut misalnya pribadi yang saya cerita pakai celana kolor anggota DPR nyabit rumput di rumahnya sendiri. Kalau itu misalnya di kode etik kita jelas, Pak. Misalnya begini, anggota dewan nggak boleh ke bar,
anggota dewan nggak boleh berjudi, anggota dewan nggak boleh ke karaoke. Itu jelas di dalam kode etik kita. Makanya itu terkait dengan tugas. Kalau misalnya lagi pakai celana pendek, ngebas rumput gitu, itu nggak termasuk yang diatur dalam kode etik. Justru saya membenarkan pendapat Anda. Justru saya membenarkan. Saya mau katakan, kalau terkait dengan tugasnya, iya, gitu loh. Terkait tugasnya. Tetapi anggota dewan ke bar itu tidak menyangkut tugasnya. Makanya dengar dulu. Dengar penjelasan saya. Begini. Tugasnya sekarang begini. Ada yang terkait dengan tugas-tugasnya, ada yang terkait dengan kehidupan pribadinya. Nggak ada kaitan dengan ini. Sekarang kalau rakyat memberikan kritik, kita beri contoh, atau dianggap sebagai sebuah fitnah. Dianggap ya. Ini kan baper lagi nih. Dianggapnya nih. Kemudian ini terkait dengan persoalan tugas. Oh, ini nggak benar tugas dewan nih, atau undang-undangnya ngawur nih, atau ini kok prolegnas nggak jadi nih, berapa yang harus dibikin undang-undangnya cuma jadi sekian dan sebagainya. Misalnya kan, kalau itu selama ini semua kritik-kritik berkenaan dengan pelaksanaan tugas anggota dewan, misalnya mengkritik dia malas ngabsen, dia malas tidur di waktu sidang paripurna misalnya, masyarakat ngadukan ke MKD, nggak pernah MKD membela anggota dewan. Saya ngelihatnya begini. Jadi tetap ada ukuran-ukurannya. Idealnya pasal ini atau undang-undang ini itu justru fokus pada merawat kehormatan dewan itu terhadap anggota dewan itu sendiri. Maksud saya begini, misalnya gini, kalau terkait dengan penghinaan dari luar, dari apa, itu tadi seperti disampaikan Bang Said, ada undang-undang yang mengatur itu. Nah, misalnya pasal ini titik tolaknya, titik tekannya harusnya kalau ada anggota dewan yang merendahkan kehormatan anggota dewan itu sendiri karena laku mereka. Nah, harusnya itu yang diperkuat. Misal contoh ya, Mbak, hari ini ada berita sidang paripurna penutupan masuk masa reses, Bang, ya. Itu hanya dihadiri kurang dari 40% anggota yang ada. Loh, itu penghinaan nggak terhadap kehormatan dewan? Jelas. Tidak. Kalau ternyata memang 40% publik itu fakta. Ini kemana saja anggota dewan ini? Berarti ada 60%-nya itu menghina kehormatan DPR itu. Itu yang tidak termasuk. Harusnya. Itu yang saya sebut tadi, Mbak, itu baper. Ini baper yang justru. Jadi bukan kemudian yang yang diancam. Nggak pernah MKD itu memproses masyarakat yang melakukan kritik terhadap fakta-fakta yang ada di Nah, begini. Soal pasal baru ini sebenarnya sudah ada. Yang menghina dewan. Sekarang kan ayat tentang MKD yang diberi kepercayaan untuk melakukan proses hukum. Oke, Pak. Saya ke Pak Lukman Edi dulu deh. Selama ini tidak ada pasal itu. Oke, Pak. Selama ini tidak ada pasal itu. Tetapi fungsi itu sudah dilakukan oleh pimpinan DPR. Melalui? Pimpinan DPR, kalau ada misalnya mengganggu kehormatan, pimpinan DPR bisa atas nama pimpinan lembaga DPR dia mengadukan kepada pihak aparat hukum. Atau selama ini pimpinan DPR membuat SK tim hukum DPR, yang itu diutus oleh masing-masing fraksi satu orang, tapi dari Komisi 3. Ya. Sebenarnya fungsi itu sudah ada, cuma tidak diatur di dalam MD3. Kemudian tidak jelas. SK itu perintah siapa? SK pimpinan memerintahkan kepada beberapa orang anggota Komisi 3 untuk menjadi tim hukum DPR. Itu tidak ada juga mandatnya itu dari mana sebenarnya. Akhirnya kemudian itu sekarang diformalkan ke selama. Nah, sekarang ini diperjelas atas di MKD. Ya, di MKD, di MD3 ini diperjelas. Fungsi-fungsi yang selama ini terjadi itu siapa sebenarnya yang berhak melakukannya? Jadi adalah MKD itu. Kemudian pasalnya mengatakan MKD yang berhak. Gitu. Ya, makanya jadi fungsi ini sudah ada. Cuma harusnya tadi saya sebutkan itu fokusnya pada kinerja dan etika dan macam-macam dari pimpinan atau anggota dewan itu sendiri, tidak kemudian menebar ancaman. Ini pasal ini menebar ancaman loh, seperti tadi disampaikan kepada publik. Bahasa bahwasannya siapa yang melakukan orang, lembaga, organisasi yang menghina atau
atau memperhinakan kehormatan dewan itu bisa dipidanakan. Itu kan ancaman terhadap publik dan itu tidak sehat. Kita beranjak Pak dari pasal 122 huruf K itu kemudian kita ke 73. 73 ini ayat 4 mengatakan bahwa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pasal ayat 2 yang tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu yang sudah ada, yang saya bilang ada pasal yang sebenarnya bukan persoalan baru, bukan persoalan baru, bahwa itu bersoal lain lagi ya, tapi bukan barang baru. Itu sudah yang lama sudah ada. Saya ceritakan dulu original intent-nya ya. Pak, silakan Pak. Nah, ini original intent-nya. Jadi ketika Pansus KPK itu memanggil KPK, ya. Kan KPK tidak mau, ya KPK tidak mau. Kemudian ada dipanggil gubernur. Berikutnya lagi, gubernur juga, gubernur Lampung. Ya, mereka tidak mau datang. Panggilan pertama, panggilan dua, panggilan ketiga mereka nggak datang. Panggilan ketiga minta Kapolri memanggil paksa. Kapolri datang menjelaskan, kita siap saja manggil ini, tapi bagaimana caranya manggilnya, gitu loh. Bagaimana caranya? Kami belum diserahin istilahnya Pak kewenangan atau aturan hukum beracaranya itu seperti apa ya, cara memanggil dan cara menyandranya seperti apa gitu. Nah kemudian dalam pertemuan itu ada ide ya sudah nanti Pak Kapolri buat aja peraturan Kapolri untuk membuat aturan beracaranya, caranya memanggil dan caranya menyandra itu. Nah, Pak Kapolri tidak mau pada saat itu. Saya karena di dalam Undang-Undang MD3 juga tidak ada perintah kami membuat peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia maupun peraturan Kepolisian Republik Indonesia, maka kami tidak berani untuk berinisiatif membuat peraturan itu. Nah, tolong perbaiki dulu MD3-nya, kata Pak Kapolri. Nah, oleh sebab itu ada momentum perbaikan itu dimasukkan. Jadi rupanya ada andil Kapolri juga untuk memberikan masukan ini ya Pak ya? Iya, Kapolri mendorong kita untuk membuat peraturan jelas dan perintah undang-undang. Makanya saya bilang 73 tadi itu sebetulnya bukan pasal baru. Oke Pak, bukan pasal baru. Cuma memang walaupun bukan pasal baru, udah 3,5 tahun ini jalan pasal itu jadi hukum positif, tetapi memang ketika ini berbarengan dengan isu yang khususnya 122 huruf K tadi, ini akhirnya publik baru tersentak. Mungkin kemarin nggak sadar, saya bisa disandra, saya bisa dipanggil paksa, gitu loh. Nah, walaupun maksud DPR karena selama ini nggak pernah ada yang menyoal pasal itu, maka DPR sebenarnya justru ingin memberikan kepastian hukum. Kalau kemarin Anda diancam akan dipanggil paksa, Anda bisa disandra, itu belum ada hukum acaranya. Di situ dibilang, maka Kapolri diminta membuat perkap gitu loh, tentang soal itu gitu loh. Tapi substansinya bisa saja masyarakat menyoal dengan kekhawatiran bahwa dia bisa dipanggil paksa atau disandra tadi. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi menurut saya bisa menjadi satu instrumen untuk menguji berwenangkah lembaga perwakilan rakyat itu memberikan sanksi sandra walaupun nanti pelaksananya itu adalah kepolisian, gitu ya. Apakah bisa gitu loh? Itu perlu diuji. Kita jeda dulu. Menjadi menarik bahwa mungkin kita banyak lihat di luaran sana beberapa pihak memilih untuk tidak menghadiri anggota DPR karena dengan berbagai macam alasan. Tapi kemudian tiba-tiba itu menjadi, kalau saya melihat dengan aturan ini seakan-akan menjadi tindak pidana. Kita akan membahasnya sesaat lagi.